Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita masih akan berbicara soal dunia literasi. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit menyinggung terkait dengan aktivitas membaca. Menurut saya, membaca itu adalah suatu aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang keren. Kenapa begitu? Membaca itu sebenarnya gampang-gampang sulit. Sangat gampang bagi kita untuk mencoba untuk membayangkan diri kita itu sebagai seorang pembaca yang baik. Tetapi sebenarnya pada saat pelaksanaannya, ternyata membaca itu eh, bukan sesuatu yang semudah seperti apa yang kita bayangkan gitu. Kita boleh mencoba untuk berimajinasi bahwa ketika kita menjadi seorang pembaca, ada begitu banyak buku demi buku yang kita baca. Kemudian kita dipersepsikan sebagai seseorang yang tampaknya keren gitu kan. Karena memang harus diakui bahwa antara orang yang punya hobi membaca dengan orang yang tidak punya hobi membaca itu pasti ada perbedaan. Perbedaan itu bisa dilihat yang pertama bagaimana cara dia bertutur kata, kemudian bisa dilihat bagaimana tersistematisnya cara dia berpikir. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pembaca itu pasti keren, karena pasti ada perbedaan antara dia sebagai seorang pembaca dengan orang yang tidak suka membaca gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, selama ini saya cukup banyak dipertanyakan oleh teman-teman bahwa bagaimana sih cara cara menumbuhkan minat untuk membaca, kemudian berhasil membaca buku demi buku gitu kan. Jawaban saya selalu sederhana, saya selalu mengatakan seperti ini. Membaca itu bukan menghafal buku. Tujuan membaca buku itu adalah untuk memahami terkait dengan apa sih sebenarnya yang hendak disampaikan oleh penulis lewat buku itu gitu loh. Nah, artinya begini teman-teman. Mulai dari halaman 1, anggaplah buku yang kita baca itu berjumlah halamannya itu berjumlah sampai dengan 350 halaman misalnya. Nah, mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 35, itu kan sebenarnya banyak hal yang disampaikan oleh penulis lewat buku itu sebenarnya. Tetapi kalau seandainya dari ada begitu banyak hal itu, kemudian kita hanya menangkap, kemudian hanya memahami satu saja hal yang kita pahami daripada membaca buku itu, maka saya berani mengatakan bahwa kita telah berhasil membaca buku itu gitu loh. Karena sekali lagi, satu benang merah yang perlu kita tarik bersama bahwa membaca tujuan utamanya adalah untuk memahami gitu loh. Memahami daripada isi ataupun pesan ataupun informasi yang hendak disampaikan oleh si penulis lewat buku tersebut. Nah, beda halnya kalau menghafal buku. Karena kalau seandainya menghafal buku, maka satu buku pun yang berjumlah 150 halaman, 1 tahun pun tidak akan tuntas kita selesaikan gitu loh. Nah, sekali lagi saya perlu menyampaikan bahwa membaca itu bukan menghafal buku, tetapi membaca itu bertujuan untuk memahami. Satu saja hal yang kita pahami daripada buku yang kita baca, maka kita harus berani mengatakan bahwa kita telah berhasil melaksanakan aktivitas membaca pada buku tersebut gitu loh. Nah, tetapi selama ini saya nggak tahu kenapa ya, kenapa istilah membaca, aktivitas membaca itu selalu menjadi sesuatu yang menakutkan, menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Saya juga nggak ngerti ya. Padahal ketika kita benar-benar sudah terjun dan merasakan bagaimana kenikmatannya dalam melaksanakan aktivitas membaca itu adalah sesuatu yang mengasihkan, apalagi membaca sesuatu yang kita sukai misalnya. Tetapi kalau menurut saya, justru kalau seandainya saya disuruh pilih ya, apakah membaca sesuatu yang disukai atau membaca sesuatu yang tidak disukai, setiap orang berhak untuk menjawab seperti apapun. Karena begini, kalau bagi pemula, itu tidak menjadi soal ketika mereka membaca buku yang sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai contoh, buku-buku yang secara substansi, secara isinya itu ringan.
kayak novel misalnya, itu kan ringan sekali gaya pembahasan daripada si penulis, nggak apa-apa. Kemudian membaca buku biografi juga misalnya, itu kan bahasa-bahasa yang masih masih bisa dikatakan masih ringan. Itu nggak apa-apa sebagai pemula itu membaca buku-buku yang secara level kalau dilihat daripada berat ataupun ringannya daripada gaya pembahasan itu tidak jadi soal. Tetapi ketika sudah sampai kepada level yang lebih, ketika kita sudah melaksanakan aktivitas membaca itu dalam kurun waktu yang cukup lama, saran saya lebih baik membaca buku yang tidak kita sukai sebenarnya. Karena apa? Ketika kita membaca buku yang tidak kita sukai, maka kondisi otak kita pada saat itu, buku yang tidak kita suka itu kan buku yang secara isinya itu tidak sesuai dengan jalan berpikirnya kita. Nah, tetapi ketika kita mencoba untuk memaksakan diri untuk membaca buku yang tidak sesuai dengan jalan berpikirnya kita, maka akan memaksa cara cara berpikir, cara berjalan otaknya kita itu kepada sesuatu, dipaksa untuk merespon kepada sesuatu yang tidak dia sukai gitu loh. Nah, sehingga apa? eh, Bahasa saya seperti ini. Teman-teman pasti paham ya, pasti merasakan kondisi begini. Justru kita akan lebih lebih buku yang akan lebih lama bertahan di dalam memori kita, itu adalah buku yang sebenarnya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan cara berjalan pikiran dan otaknya kita. Paham maksudnya? Maksudnya begini, saya ketika saya membaca buku yang tidak saya sukai, maksudnya ketika saya membaca buku yang saya sukai, misalnya kayak novel, kemudian kayak buku biografi, pokoknya buku-buku yang asing misalnya, saya memahami, tetapi informasi-informasi yang kita dapatkan dari membaca buku itu, durasi bertahannya di dalam memorinya kita itu cuma sebentar. Tetapi akan berbeda halnya ketika kita membaca buku yang tidak kita sukai, yang secara gaya pembahasannya itu berat, sekalipun cuma satu yang kita pahami daripada buku yang kita baca itu, tetapi informasi itu bertahannya di dalam memori kita itu lebih lama. Nah, kondisi seperti inilah yang mendasari saya, kenapa saya secara pribadi itu lebih menyukai membaca buku yang sudah saya tahu itu tidak sejalan dengan cara berjalannya otak saya. Karena apa? Informasi-informasi yang saya dapatkan dari membaca buku tersebut itu lebih lama bertahannya di dalam memori kita jika dibandingkan dengan membaca buku yang kita sukai, yang sejalan dengan cara berjalannya otak kita. Karena membaca buku yang tidak kita sukai itu akan menstimulasi otaknya kita untuk bekerja lebih ekstra. Nah, itu bagusnya. Itulah alasan kenapa informasi yang kita dapatkan dari membaca buku yang tidak kita sukai, bertahannya di dalam memori kita itu lebih lama. Kayak gitu. Tetapi menurut saya, bagi kita yang ingin memulai melaksanakan aktivitas membaca, menurut saya mulailah membaca buku-buku yang sejalan dengan cara jalan otak kita. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada kesempatan berikutnya, kemungkinan besarnya kita akan masih berbicara soal dunia literasi, kita akan masih berbicara soal membaca, kemudian nanti akan dilanjutkan kita akan berbicara soal kepenulisan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.